Selamat pagi sahabat Citra, kembali bersama Momon Reborn pastinya di live on Instagramnya Citra Grand City. Hari ini posisinya Momon lagi di salah satu klaster Citra Grand City di klaster Orchard ya. Ini adalah salah satu mahakarya dari Citra Grand City ya, dengan rumah-rumah elitnya. Jadi di sini pun Momon akan membahas salah satu bahasan yang tengah elit-elitnya di tengah masyarakat dan digandrungi hampir semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kita akan bahas tentang sepedaan. Nah, sepedaan ini sekarang sudah menjadi salah satu lifestyle ataupun gaya hidup di tengah masyarakat ya. Dan kita bakal ngobrolin tentang sepeda dengan salah satu penggiat sepeda yang udah hobi banget main sepeda. Dan setahu saya dia ini adalah seorang dulunya atlet polo air ya. Juga dosen juga ya di salah satu kampus ternama di Palembang, dan juga aktif ya di dunia olahraga pastinya. Siapa dia? Nah, kita langsung panggil. Ini ada brother kita, Anugrah Widi. Cia, teng 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 teng. Halo, wow, apa kabar? Oke, physical distancing. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Luar biasa baik ya. Oke, ngomong-ngomong, ini jenis sepeda apa kalau boleh dikasih tahu dengan followers? Kalau ini kebetulan saya punya road bike ya, jadi ini Road salah bike. satu sepeda balap ya, kalau kita sebutnya juga dengan sepeda balap. Oke, jadi Mas Widi ini sudah suka main sepedaan baru-baru ini atau udah sejak kapan? Sebenarnya udah Lama ya? lama, 1 tahun baru. Oh baru, oke. Setahun udah lumayan juga ya? Ya, jadi kebetulan tahun lalu kita Oke. coba sepeda ini, kebetulan ada teman-teman juga yang memang sudah duluan dia menggunakan road bike. Oke. Sempat bingung sih mau pilih sepeda. Nah, nanti mungkin kita bisa sharing lebih Nah. lagi ya. Sampai akhirnya saya memutusin beli Yang road bike. Ya. Oke, road bike ini artinya sudah termasuk sepeda yang memang khusus untuk apa ya, jarak jauh ya? Bisa jarak jauh ya, sepeda balap lah ya, Sepeda balap, kecepatan oke. ya, Kecepatan dia bisa sekali kayuh mungkin 3 pulau terlampaui ya. Oke, jadi ada jenis-jenis sepeda apa lagi selain road bike ini, Ko ya. Widi? Yang saya tahu ada yang namanya sepeda lipat ya, mungkin sekarang Sepeda lagi lipat. populer sekali ya, Ya. sepeda lipat. Kalau disebutnya juga dengan folding bike, kemudian ada juga mountain bike yang Mountain sebelumnya bike. dipakai orang, Yes. ya. Kemudian Sepeda gunung ya. sepeda gunung ya. Kemudian ada juga hybrid, sepeda Hybrid. hybrid itu gabungan antara mountain bike dan road bike. Oke. Ya. Kemudian ada lagi ya sepeda namanya BMX, bicycle motocross. Oke. Itu untuk yang kalau anak-anak mau Freestyle ya? obat, freestyle dan sebagainya. Wow. Nah, yang terakhir itu adalah yang road bike ini, sepeda balap. Ya, masing-masing punya fungsinya sih sebenarnya. Ada Ya, semua ya. ada Kalau untuk apa, kalau untuk kayak apa. hybrid misalnya, Ya, lebih hybrid. ke Itu biasanya untuk di jalan ya. Oke. Jalan untuk orang misalnya back to work itu bisa gunakan hybrid. Tapi kalau untuk race untuk pakai hybrid saya rasa nggak cocok. nggak cocok ya, pasti kalah di tikungan. Pasti Oke, kalau untuk sepeda lipat ini kan juga setengah digandrungi ya, bisa masuk LRT kabarnya. Iya, benar. Itu. Ya, benar. Sepeda lipat ya, kalau sepeda lipat sendiri sih Mm-mm. ada banyak merek juga ya. Iya. Sebenarnya tipe-tipenya juga yang saya tahu yang paling terkenal kan ada seperti kita ketahui ada merek Brompton ya. Ya, Kemudian yang di Indonesia Mahal sendiri sekali ya, mahal pasti. sekali juga. Kalau Benar-benar. di Indonesia sendiri yang made in lokal itu ada Polygon, Polygon. ada Element, ya itu dan sebagainya banyak. Ya. Sepeda lipat kalau menurut saya sih untuk yang baru mau coba ini lagi populer nih Lagi ya. populer. Harga juga mungkin cukup terjangkau ya. Oke. Dan bisa dicoba untuk memulai pertama kali bersepeda menggunakan sepeda lipat. Sepeda lipat. Iya. Oke, itu salah Itu satu untuk yang santai aja. salah satu cita-cita Momon ya. Jadi bisa keliling kompleks Citra Grand City dengan sepeda lipat, Sepeda mungkin lipat. udah pas lah ya. Ya. Sesuai dengan tinggi badan saya. Dan lebih ekonomis ya. Lebih Jadi ekonomis ya. Kita bisa Kisaran naik harga LRT. dari berapa nih? Kalau harga mungkin rentannya dari 3 sampai Oke. yang untuk yang kelas bawah ya. Iya. Tapi kalau yang untuk yang Untuk kelas kelas atas, ya, high yang class-nya middle lah. middle, Oke. ya paling sekitar itu. 3 juta ke atas lah 3 ya, juta. 3 juta nabung lah dari sekarang ya, yang belum punya sepeda. Oke, Mas Widi, kadang mas kadang brother gitu ya, karena memang kita seusiaan. Oke, Bro Widi, jadi kalau aktivitas sepeda ini banyak dilakukan pagi hari, siang atau malam nih? Nah, kalau macam-macam ya, ada yang orang yang hobinya malam, Iya. malam. Kalau siang agak jarang ya. Agak Tapi jarang, kalau oke. saya lebih sukanya pagi.
Pagi. Kalau saya pagi ya jam setengah 5, jam 5-an lah. Jam 5 itu udah mulai start goes. Wow, jam 5 subuh loh. Kumpul di titik kumpul misalnya sama teman-teman ya, sama komunitas klub ya. yang ada. Nah, setengah 6 mulai start untuk kita jalan rame-rame. Khusus biasanya sih yang road bike. Kalau yang sepeda lipat mungkin aja siang jam 7 jam 8 tuh baru kita lihat suka ya kalau di jalan ya. Beda-beda orang, beda-beda ya. Klub, beda-beda. Tapi memang lebih fresh kalau pagi ya, udara lebih sehat. Lebih segar ya. Lebih segar dan lebih sejuk ya. Oke, map terjauh berapa kilometer biasanya kalau kita lihat aksesnya? Di mana? Bersama komunitas biasa rata-rata. Macam-macam ya. Kalau saya pribadi pernah sampai berapa tembusnya? Kalau saya pernah 116 kiloan ya. 116 kiloan, artinya Palembang ke Pangkalan Balai udah sampai katanya. Udah ya, lebih lagi. Lebih malah ke Sekayu ya. Kalau kemarin ikut yang di di Ranau ya. Oh, di Ranau. Di Ranau ya, dari Muara 2, dari Oku Selatan ke Martapura. Ya. Oke. Muara 2. Ya. Fokus Selatan Muara 2 ya. Selatan Muara 2. Oke, Tour de Danau Sriwijaya Ranau. Grand Pondo. Oh, Sriwijaya Grand Pondo itu juga pertama kali. Oke, Sriwijaya Grand Pondo yang itu udah tingkat levelnya nasional. Wow, Ada internasional. dari Singapura sama Malaysia. Oke, Itu artinya pertama kali saya ikut. ada kategori internasional, nasional sama lokal mungkin ya. Pertama kali ikut waktu itu finish di top berapa? Top 3. Wow. Dari belakang tapi. Serius, udah seneng banget nih bro. Enggak, saya waktu itu karena pertama kali dan juga latihan juga enggak. Tapi sampai finish dong. Finish. Alhamdulillah. Jadi kebetulan ada rombongan yang lain juga. Oke. Jadi ada teman dan akhirnya ya finish kita. Rata-rata dari cabang olahraga lain, atlet-atlet dari cabang olahraga lain itu juga main sepeda ya ternyata. Kurang tahu ya, mungkin ya ada Kurang beberapa tahu ya. Oke. Tapi memang istilahnya untuk seperti ngikut-ngikut turnamen kayak Tour de Singkarak lah misal kalau Indonesia yang lebih familiar ya. Itu rata-rata memang udah atlet sepeda ya. Ya, biasanya sudah pro dia. Oke, udah pro ya. Oke, mungkin ada kita masih yang ada kategori newbie buat Momon. Mungkin yang yang finish terlama mungkin saya bisa menang di situ. Oke, dan hari ini Bro Widi bawa handphone? Oh, ada. Oh, udah ya. Boleh pinjem? Oke. Karena kita akan menyapa teman-teman yang sudah live bersama kita. Oke. Karena handphone Momon dipakai nih buat live. Iya. Wow. Jadi kita penasaran siapa saja yang sudah bergabung bersama kita hari ini dan yang ingin bertanya mungkin tentang sepedaan atau pengen ngajak meet up bareng untuk sepedaan juga boleh ya. Mabar lah istilahnya ya. Oke, di sini sudah. Oke, sambil kita tunggu ya. Nah, nungguin pertanyaan masuk nih, Bro Widi, apakah main sepeda ini juga dapat membakar kalori? Oh iya. Seperti kita nge-gym berat atau beda ya. Kalau ini tipenya kan cardiorespiratory endurance, artinya sifatnya dia untuk yang olahraga endurance ya intinya. Jadi kardio lah ya. Ya, jadi lebih banyak untuk membakar lemak tubuh lah ya kalau kita ikutin. Momon banget ini. Ya kalau kita nge-gym kan beda ya? Biasanya untuk yang muscle ya. Okay. Untuk pembentukan otot. Untuk gain muscle-nya, untuk power juga negatif power di sana. Nah, kalau ini beda. Ini hampir sama kayak kita olahraga renang, lari. Sama sifatnya lebih endurance ya, daya tahan. Tuh, ketahanan ya, endurance. Seberapa tahan Anda mengayuh. Biasanya Momon itu kalau main sepeda nih bro, itu suka terkendala di sini. Suka sakit untuk yang newbie ya. Itu tipsnya apa? Apakah kita butuh memang menggunakan safety sepeda seperti yang digunakan? Ya, kalau baju kostum yang saya pakai ini ya celana, saya ada paddingnya. Padding busa ya. Oke. Ini untuk yang menghilangkan rasa sakit ya. Kalau kita duduk cukup lama, biasanya suka sakit di bagian belakang sini. Belakang, iya. Terutama di apalagi kalau saddle-nya udah diganti yang modelnya yang tipis lagi dari sini, yang model karbon, nah itu sakit lagi. Gitu. Tapi kalau saya ya lebih suka yang kayak gini empuk ya. Karena kalau goles jauh nggak terlalu terasa. Iya, 100 km duduk kita aja kalau nyetir di motor, di mobil pun udah pegel ya, apalagi ngayuh sepeda gitu.
Aduh, tidak akan saya ceritakan pengalaman saya sepedaan dulu ya ikut. Nah, karena di Citra Grand City ada juga komunitas CGC Bike ya, dan itu sudah eksis sejak tahun berdirinya Citra Grand Citra City Grand City, ya. oh. Oke, itu udah kostumnya juga ada. Oke. Jadi kalau untuk safety-nya main sepeda ini mulai dari apanya? Helm Biasanya harus ya, helm. Ya, kemudian ada pakai arm glove. Saya sih nggak pakai nih ya. Iya, harusnya pakai ya. Terus ada ya paling sepatu ya. Sepatu. Kalau sepatu sendiri untuk yang road bike sama mountain bike biasanya ada yang pakai klit modelnya. Oh. Ya, jadi klit untuk ditempel langsung ke. Oh, aku pikir pedal. tadi Gini. untuk ini bisa Spek, untuk. ya. Oke. Jadi biar lebih enak gayungnya. Wajar, aku waktu tuh main sepeda malah pakai sepatu ini, sepatu poli. Sepatu poli. Licin dia biasanya Licin. kalau Iya. lagi ini licin di sini jelek. Oh, jadi biasa mengunci di situ ya? Ya, ya. Benar. Oke, helm, Dalam kacamata. kacamata, Ya. minum ya. Dan minum pasti. Oke, Sama lampu ya kalau yang kalau suka kayak malam-malam sepedaan maleman ya. Kalau yang Ini jadi kalau lampu itu udah variasi lah ya. variasi. Baik, kita akan menyapa pelawar Citra Grand City yang udah bergabung bersama kita hari ini. Ada Atmos, ada Mento Gaul, ada Citra Aulia, ada Syarif Hidayat, ada Ramadan, El Rizky dan lain-lain. Selamat bergabung bersama kami ya. Yang mau tahu dengan bermacam keseruan, kenyamanan yang ada di Citra Grand City bisa nanti kepoin di feed Instagramnya kita yang bawah-bawah itu banyak banget ya. Karena memang pasca pandemi COVID-19 ini kita memang dianjurkan untuk tetap di rumah aja ya. Dan salah satu olahraga yang mungkin lebih santai, lebih enak dilakukan selain jogging ya main sepeda. Oke. Selama di rumah aja biasanya Ko Widi selain bersepeda apa aja aktivitasnya? Ya biasa sih saya melakukan dryland ya. Dryland Oke. training itu ya untuk latihan di darat lah ya. Kita Oke. yang kayak modelnya workout biasa, kayak kita lakukan jumping jack, burpees, push up, biar untuk jaga kebugaran aja sih. Kebugaran. Ya, tapi sebenarnya kalau saya selama WFH ini lebih suka sepeda malah. Lebih suka Ya, sepeda. meskipun tulisannya WFH, tapi karena lingkungan di sini di Citra Grand City ini nyaman dan asri, saya lebih suka WFH. Karena ya karena selama WFH ini banyak manfaat yang bisa saya lakukan untuk sepeda ini. Betul. Karena suasananya yang asri ya, sejuk. Hijau Apalagi ya. kalau pagi-pagi itu sejuk banget, enak. Ya, jadi Dan- untuk berolahraga dan sudah ada trek sepeda ya di sini. Oke. Gitu. Jadi itu bermanfaat sekali untuk kita lakukan Oke. olahraga. Oh, yang line kuning itu memang Benar, untuk benar. jalur sepeda ya. Waduh. Ya, dikhususkan untuk sepeda. Dikhususkan untuk sepeda. Jadi kalau orang yang sudah paham betul, para pengendara mungkin kalau ada sepeda bakal ngerti lah itu line-nya sepeda lah ya. Yes. City Line di Citra Grand City, dan memang kalau pagi tuh masih berasa embun ya di sini. Benar, Ya. ya segar, udaranya segar sekali. Kalau di tengah kota udah jarang lihat embun ya. Asap ya mungkin debu. Asap banyak debu ya. gitu kotor ya. Oke, dan juga di Citra Grand City memang bergabung di CGC udah sejak tahun kapan? Waktu itu ambil unit di sini? 2016 ya. 2016, artinya sudah lebih kurang 4 tahun lebih 4 ya, tahunan, ya. udah tinggal di Citra Grand City. Dan memang selain kenyamanan yang ada di CGC juga, biasanya ngajak teman-teman komunitas juga kah untuk bermain di sini? Ya, betul kan, saya juga di komunitas Joker Cycling Team. Joker Cycling Team. Cycling Team. Ya, Oke. kebetulan itu saya bisa sangat beruntung bisa bergabung di Joker, karena di Joker itu sendiri terdiri dari Orang-orang baik yang suhu-suhu lah ya. Oh, suhu-suhu. Senior-senior yang bisa memberikan ilmu-ilmunya, Oke. menurunkan ilmunya kepada kita yang baru bergabung di road bike. Karena yang saya kenal, mereka itu sudah bertahun-tahun menggunakan road bike di Palembang ini. Oke. Dan jarak tempuhnya kalau kita lihat, wah ngeri-ngeri ya. Serem ya. Serem-serem ya, kita yang newbie langsung wah. Keder. Makanya di situ jadi kita belajar, banyak belajar ya, Oke. kita bisa mengupgrade diri kita di situ. Selama ini seperti itu saya. Oke, jadi kalau udah di komunitas itu bisa sharing inilah ya tips and Benar, trick benar. bagaimana bisa aman dan nyaman di sepeda. Terus kunci untuk agar daya tahan bisa ngikut seirama gitu pas di di jalan itu seperti apa?
Kan Kuncinya? karena iya Kuncinya latihan. Artinya kita harus dulu ya, jadi sebelum Kita ikut dulu, dari komunitas diri kita yang dulu. udah tahu bakal jauh-jauh harus Benar, latihan. benar. Kalau kita tahu kita mau ikut komunitas yang levelnya ini kan Udah kita high. harus sadar diri Sadar juga kan, diri, kita ya. harus upgrade diri kita terus ya. Jadi Betul. kita harus latihan. Ya nggak menutup kemungkinan ya kita kena masukan, kritik dan saran itu kita harus terima. Memang itu untuk mengupgrade diri kita. Dan saya beruntung bisa bergabung di keluarga itu, jadi bisa seperti keluarga besar lah untuk sepeda ya. Oke, bisa memberi input-inputan yang berarti ya. Benar. Termasuk misalnya spek sepeda, Ya, kalau spare partnya, spare part, ya. tentang rodanya, wheelset, Ini berbagai macam ya. perawatan sepedanya seperti apa? Kalau Mahal nggak ya? perawatannya sendiri sih sebenarnya sederhana ya, Sederhana. simple ya. Kita yang penting habis kita lakukan aktivitas workout menggunakan sepeda di luar, kita cuci. Oke. Ya, saya sendiri kadang suka malas ya, udah capek kan malas, tinggal taruh aja ya. Nah, sempat saya kena tegur juga sama teman saya. Jadi, waduh, rajin dong cuci, gimana nih kalau sepedanya rusak dan sebagainya kan spare partnya juga nggak murah ya. Gitu. Betul. Jadi sejak saat itu saya mulai rajin cuci. Apalagi kalau ketemu trek yang kotor ya. Iya. Oke, dan yang hari ini sudah bergabung lagi, thank you to Ahmad Sukri, Yeriani Era, Chandra Badi, Pompo, Muhammad Rida, Shitin. Waduh, udah selalu standby ya. Ngikutin kita ada Pamungkas dan Anfianto juga. Nah, untuk misalnya ini kan kita harus menjaga asupan makanan juga ya. Oke, kata orang kalau main sepeda itu bisa membangkitkan nafsu makan Nafsu makin makan. tinggi. Benar. Bener gak sih? Benar. Ya, sebenarnya itu ke pribadi Balik masing-masing. ke- Tapi memang kebutuhan tubuh kita kan, tubuh kita ini tahu nih, kita ini butuh gizinya yang Seberapa ya, banyak. ya, seberapa banyak. Karena kita sudah keluar berapa kalori yang kita bakar itu kan tentunya tubuh kita pasti akan memberikan sinyal. Iya. Terutama dari otak kita ini pasti memberi sinyal nih bahwa kita butuh asupan nih. Nah, itu pasti yang namanya kita habis, apalagi sepedanya jauh ya, sampai 100 kilo ya. Nah, itu pasti kan bakar kalorinya banyak. Dan biasanya kalau saya habis sepeda sejauh itu biasanya saya minum yang banyak ya. Minum air yang putih banyak, ya. Kemudian saya biasanya siapin yang namanya energy gel. Saya selalu Oke. siapin energy gel ketika goes, dan ketika selesai goes saya biasanya makan langsung. Ya, Makan berat boleh dong? Boleh nggak masalah. Boleh ya. Mau makan nasi, mau makan Iya. mie, yang banyak ya nggak masalah. Oke, yang penting apa yang dimakan sesuai dengan Tapi apa sesuai kalori dengan- yang dibakar ya. Sesuai dengan kalori yang dibakar dan tidak kebablasan. Oke. Tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Intinya kita ini sebenarnya manage tubuh kita ini dengan baik ya. Kalau kita ibaratnya kalau kita nggak bisa memanage tubuh kita, ya pasti kita kan akan sembarangan makan. Nah, itu Kita yang kontrol sendiri, ya. Kita yang kontrol sebenarnya bisa. Gitu. Betul sekali. Jadi Pro momen juga sebenarnya bisa sih. Kalau Bisa ya? ada niat, ada keinginan untuk pernah beberapa kali ikut, tapi itu dia nafsu makannya makin kenceng. Wow. ya biasa itu Biasa itu ya. Jangan selesai makan banyak langsung